Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar kita yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu babnya adalah bab ke-10A, judul besarnya hak asasi manusia. Jadi mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi kita sendiri sudah ada. Karena dalam konstitusi kita sudah ada, maka patut sekali kita memperhatikan, menyimak isinya, maksudnya, dan yang bagaimana hak asasi yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalaupun ada macam-macam piagam, misalnya piagam PBB, piagam itu, piagam ini tentang hak asasi manusia, boleh saja sebagai ilmu dibaca, dipelajari untuk bahan bandingan. Tapi yang perlu menjadi perhatian dan jadi panutan atau ikutan adalah yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sendiri yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya agak banyak. Saya akan bacakan sebagian saja, terutama yang terkait langsung dengan agama atau dengan materi yang terkait dengan ajaran agama. Pada pasal 28B ayat 1 disebutkan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang bagaimana perkawinan yang sah itu sudah ada undang-undang yang memerincinya, yang memerinci, yang menguraikannya, yang menjelaskannya, yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jadi di sini orang itu berhak berkeluarga, iya. Lalu kalau dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, berkeluarga yang benar itu yang bagaimana? Mesti akan dijawab, yang berkeluarga itu ialah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jadi pasangan seorang laki-laki, seorang perempuan, atau seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Lalu berkeluarga itu tujuannya untuk apa?
antara lain untuk melanjutkan keturunan. Caranya bagaimana? Tidak kawin sendiri, tidak melalui lembaga di luar aturan, tapi melalui peraturan yang sah. Karena itu, berhak berkeluarga dan melanjutkan keturunan itu diikat melalui perkawinan yang sah. Jadi yang tidak sah bagaimana? Kalau sesama jenis mengaku kawin berarti tidak sah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu kan sama jenisnya. Sementara yang dimaksud dengan perkawinan menurut ketuhanan yang Maha Esa adalah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Dan itu tidak semaunya campur. Maka terkait pula dengan zina. Zina itu sejalan tidak dengan perkawinan yang sah. Tidak sejalan. Terkait juga dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual, zinanya sendiri dilarang, apalagi kalau disertai dengan kekerasan. Lalu ada mau kawin, tapi tidak mau memperoleh keturunan. Nah, ini juga salah. Menurut agama dan menurut Undang-Undang Dasar Indonesia, keturunan untuk memperoleh keturunan. Bayangkan kalau orang kawin laki-laki dan perempuan tidak mau punya keturunan, tidak mau punya anak. Dia bercampur sebagai suami istri, sah. Tetapi lalu mau tidak mau mengandung. Tuh, sperma disambut ovum, menyatu menjadi benih, menjadi janin. Kalau tidak mau punya anak, mau dikemanakan itu? Oh, gampang, digugurkan dengan obat. Waduh, menggugurkan kandungan dengan obat itu sudah suatu pelanggaran. Pelanggaran terhadap agama, pelanggaran terhadap moral, pelanggaran terhadap hukum. Atau masih tetap aja dikandung lalu dilahirkan itu bayi. Kemudian ada yang mengambil sikap begini. Lahir bayi dibungkus dengan plastik lalu dilemparkan ke tempat sampah. Ini bukan karangan saya, ini berita yang ada di TV. Ada wanita melahirkan, lalu bayinya dibungkus dengan plastik, dilemparkan ke tempat sampah. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang begini, masih ada sedikit rasa kemanusiaan, yaitu bayinya itu dibungkus lalu ditaruh di pekarangan orang atau di beranda rumah orang. Ini masih ada mendingan, tapi ya intinya itu membuang anak. Jadi ya wajarlah wakil seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pria wanita, untuk mengikuti aturan-aturan agama dan aturan-aturan hukum. Ya, ini di dalam Undang-Undang Dasar sendiri, di situ sudah disebutkan dengan jelas.
membentuk keluarga, memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah. Kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih taat, perkuatlah ketaatan kita kepada ketentuan agama dan ketentuan undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.